Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, melindungi kita semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam program Ujar Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Rizky Dunugroho, SEMM, dosen program studi manajemen S1 Universitas Pamulang. Saya akan menemani teman-teman semua dalam mendalami dan mempelajari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan judul materi Komponen Sistem Informasi Manajemen. Program ini akan tersaji dalam beberapa episode ke depan, jadi tetap ikuti program ini dan jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Baiklah Sobat Ujar, sebelum kita memulai penjelasan materi ketiga mengenai komponen sistem informasi manajemen, mari kita ulas sedikit mengenai apa itu sistem informasi. Sistem informasi manajemen atau SIM adalah sebuah sistem terintegrasi yang digunakan dalam penyajian informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan di sebuah organisasi. SIM merupakan kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data menjadi informasi yang berguna. SIM juga melibatkan penggunaan dokumen, manusia, teknologi, dan prosedur dalam akuntansi manajemen. SIM memiliki tujuan untuk mengumpulkan, memproses, menganalisis, dan menyebarkan informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. SIM memiliki beberapa fungsi, antara lain: yang pertama, mendukung pengambilan keputusan. SIM menyediakan informasi yang relevan dan akurat untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua, mendukung operasi bisnis. SIM membantu dalam mengelola dan memantau operasi bisnis sehari-hari, seperti pengelolaan, persediaan, produksi, dan penjualan. Ketiga, mendukung manajemen strategis. SIM memberikan informasi yang diperlukan untuk merencanakan strategi jangka panjang dan mengawasi kinerja organisasi. Yang keempat, mendukung pengendalian internal. SIM membantu dalam memantau dan mengendalikan aktivitas bisnis untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Lalu, apa saja komponen sistem informasi dan sistem informasi manajemen? Baik, kembali lagi bersama saya, Rizky Dunugroho SEMM, dalam program Ujar Unpam Mengajar. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, episode ketiga dengan materi Orientasi Karyawan. Dalam sejarah perkembangan sistem informasi, pada masa lalu, teknologi informasi yang dikembangkan manusia berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang mereka kenali. Kemudian, pada era perkembangan teknologi saat ini, informasi sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia, misalnya untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan, serta membantu atau memudahkan pekerjaan sehari-hari manusia. Komputer telah membawa banyak perubahan pada kemajuan teknologi di Indonesia, bahkan di dunia, dan merupakan awal dari kemajuan teknologi. Perkembangan komponen sistem informasi dari masa ke masa telah mengalami evolusi yang signifikan seiring dengan kemajuan teknologi. Sistem informasi terdiri dari beberapa komponen utama yang membentuk sebuah building block. Komponen-komponen tersebut meliputi input, output, model, teknologi, hardware, software, basis data, dan kontrol. Selain itu, kemajuan teknologi di era saat ini juga mempengaruhi perubahan dalam komponen sistem informasi. Dengan banyak keuntungan yang didapat jika digunakan dengan benar, sistem informasi memberi kemudahan bagi para penggunanya, salah satunya adalah distribusi data. Sistem informasi tidak hanya mencakup teknologi, tetapi juga melibatkan prosedur kerja, informasi, dan orang yang terorganisir. Perkembangan bisnis saat ini terintegrasi dengan digital membuat sistem informasi menjadi sangat dibutuhkan dalam bisnis komersial. Sistem informasi juga tidak terbatas pada penggunaan teknologi informasi saja, melainkan juga melibatkan sumber daya manusia dan prosedur yang mendukung pengelolaan informasi.
Berdasarkan penjelasan sebelumnya, sistem informasi terdiri dari beberapa komponen penting yang saling berinteraksi dan berperan untuk memastikan bahwa sistem informasi dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Berikut adalah komponen-komponen dalam sistem informasi. Yang pertama adalah perangkat keras atau hardware, merupakan teknologi fisik yang digunakan dalam sistem informasi. Seiring waktu, perangkat keras berkembang menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien. Kini, perangkat keras mencakup komputer dan periferalnya, disk magnetik, flash disk, atau juga optical disk. Perangkat keras ini digunakan untuk input, output, dan pemrosesan pada sistem informasi. Yang kedua adalah perangkat lunak atau software, berfungsi untuk mengelola hardware, program data, maupun resource system yang lainnya. Software juga menjadi sarana bagi penggunanya dalam mengendalikan penggunaan grafis. Perangkat lunak telah berkembang menjadi lebih kompleks dan canggih, mencakup berbagai aplikasi bisnis, perangkat lunak analitik, dan sistem manajemen basis data. Perangkat lunak kini terbagi menjadi dua kelas utama, sistem atau seperti sistem operasi dan aplikasi seperti perangkat lunak bisnis. Yang ketiga adalah basis data atau database, merupakan tempat penyimpanan data dalam sistem informasi. Basis data memungkinkan penggunaan untuk penyimpanan, mengambil, memperbarui, dan mengelola data yang diperlukan oleh sistem informasi. Basis data telah berkembang menjadi lebih kompleks dengan kemampuan untuk menangani data dalam jumlah besar dan berbagai format. Teknologi basis data modern mencakup data warehouse dan big data analytics yang memungkinkan analisis data secara mendalam dan real time. Yang keempat adalah jaringan komputer atau network, digunakan untuk menghubungkan antar perangkat komputer yang ada di dalam perusahaan. Jaringan komputer memungkinkan komunikasi dan pertukaran data antara komponen sistem informasi. Jaringan komputer kini mencakup jaringan luas atau WAN, internet, dan teknologi nirkabel yang memungkinkan komunikasi dan pertukaran data secara global. Perkembangan ini telah memungkinkan kolaborasi dan akses informasi dari berbagai lokasi. Yang kelima adalah manusia brainware atau pengguna yang menjalankan. Semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem informasi, pemrosesan, dan penggunaan keluaran sistem informasi, peran manusia telah berkembang menjadi lebih strategis dengan fokus pada analisis data, pengambilan keputusan, dan pengelolaan sistem informasi. Pelatihan dan pengembangan keterampilan menjadi penting untuk memastikan bahwa sumber daya manusia dapat memanfaatkan teknologi informasi secara efektif. Yang keenam adalah prosedur, merupakan langkah-langkah yang digunakan untuk mengelola dan mengoperasikan sistem informasi. Prosedur dapat mencakup instruksi tentang cara menggunakan perangkat keras atau perangkat lunak, cara memasukkan atau mengambil data dari basis data, dan lainnya. Prosedur telah berkembang menjadi lebih terstruktur dan otomatis dengan penggunaan perangkat lunak manajemen proses bisnis atau BPM yang membantu dalam mengelola alur kerja dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi. Setiap komponen memiliki peran penting dalam sistem informasi dan saling berinteraksi satu sama lain untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pengguna sistem. Manfaat sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem terintegrasi yang digunakan dalam penyajian informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan di sebuah organisasi. Manfaat sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau SIM adalah sebuah sistem terintegrasi yang digunakan dalam penyajian informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan di sebuah organisasi. SIM memiliki beberapa manfaat, di antaranya yang pertama adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas, membantu dalam mengotomatisasi proses bisnis, mengurangi kesalahan manusia, dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua adalah meningkatkan pengembalian keputusan, menyediakan informasi yang akurat dan real time untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga adalah meningkatkan koordinasi dan kolaborasi, memfasilitasi pertukaran informasi antara departemen dan anggota tim, meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam organisasi. Yang keempat adalah meningkatkan pengawasan dan pengendalian, memungkinkan manajemen untuk memantau kinerja bisnis secara real time dan mengidentifikasi masalah atau peluang yang perlu ditangani. Dapat kita pahami, sistem informasi manajemen atau SIM adalah sebuah sistem terintegrasi yang digunakan dalam penyajian informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan di sebuah organisasi.
Untuk berjalannya sistem ini, tentu terdapat komponen yang bekerja di dalamnya. SIM terdiri dari beberapa komponen yang saling berinteraksi dan berperan penting dalam fungsi sistem secara keseluruhan. Berikut adalah komponen-komponen dalam sistem informasi manajemen. Yang pertama adalah input data. Data yang relevan dan akurat harus dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam sistem untuk analisis lebih lanjut. Komponen input ini berfungsi sebagai bahan dasar saat mengolah informasi. Contoh dari komponen input pada SIM yaitu adalah formulir penjualan, data keuangan, data operasional. Yang kedua adalah proses data. Setelah data masuk ke dalam sistem, data harus diproses agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Proses ini bisa melibatkan berbagai operasi seperti penghitungan, perbandingan, penggabungan data, dan lainnya. Yang ketiga adalah output informasi. Output informasi adalah hasil dari proses data yang disajikan dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh manajemen. Output ini bisa berupa laporan, grafik, tabel, atau bentuk visualisasi data lainnya yang membantu dalam pengambilan keputusan. Yang keempat adalah manajemen data. Manajemen data adalah komponen sistem informasi manajemen yang memastikan bahwa data yang dimiliki akurat, up-to-date, aman, dan siap untuk digunakan. Manajemen data juga berfungsi sebagai penghubung antara database dan komponen-komponen sistem informasi lainnya. Yang kelima adalah perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Perangkat keras dan perangkat lunak adalah komponen penting dalam sistem informasi manajemen. Perangkat keras mencakup komputer dan perangkat lain yang digunakan untuk menjalankan sistem. Sedangkan perangkat lunak mencakup program dan aplikasi yang digunakan untuk mengolah data dan menghasilkan informasi. Yang keenam, manusia. Manusia memiliki peran penting dalam sistem informasi manajemen. Mereka merancang, mengolah, mengoperasikan, membangun, dan menggunakan sistem tersebut. Manusia juga bertanggung jawab untuk menjalankan sistem dan mengikuti prosedur yang telah ditentukan, sehingga informasi-informasi yang tersedia dalam database besar dapat diinterpretasikan dan dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan. Yang ketujuh adalah kontrol. Komponen kontrol berfungsi untuk menjamin informasi agar menghasilkan sistem dengan informasi yang akurat. Komponen ini juga penting untuk memastikan keamanan data dan informasi dalam sistem. Setiap komponen dalam sistem informasi manajemen memiliki peran yang penting dan saling berinteraksi satu sama lain untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik dan menghasilkan informasi yang akurat dan relevan untuk pengambilan keputusan dalam organisasi. Selanjutnya, bagaimana pengelolaan pada komponen SIM? Beberapa cara untuk mengelola komponen dalam sistem informasi manajemen atau SIM diantaranya adalah yang pertama, input data. Data yang relevan dan akurat harus dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam sistem. Pengelolaan data input melibatkan penentuan jenis data yang diperlukan, metode pengumpulan data, dan proses validasi data untuk memastikan akurasi data. Yang kedua adalah proses data. Proses data melibatkan penggunaan algoritma dan metode yang tepat untuk mengolah data. Pengelolaan proses data melibatkan penentuan metode pengolahan data, penggunaan perangkat lunak yang tepat, dan pengecekan hasil proses data untuk memastikan keakuratan hasil. Yang ketiga adalah output informasi. Output informasi harus disajikan dalam format yang mudah dipahami oleh manajemen. Pengelolaan output informasi melibatkan penentuan format laporan, metode penyajian data, dan proses validasi informasi untuk memastikan relevansi dan akurasi informasi. Yang keempat adalah manajemen data. Manajemen data melibatkan pengelolaan basis data, termasuk penentuan struktur basis data, metode penyimpanan data, dan proses backup dan recovery data. Manajemen data juga melibatkan pengelolaan keamanan data untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Baik Sobat Ujar, di mana saja berada, demikian tadi pembahasan mengenai materi terkait orientasi karyawan. Apa yang kita peroleh dari pembahasan tadi? Teman-teman pasti bisa menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa itu orientasi karyawan? Yang kedua, apa saja tujuan dari orientasi karyawan? Yang ketiga, dan apa saja keuntungan dan kelemahan yang ada pada orientasi karyawan? Nah Sobat Ujar, silahkan coba ingat pemaparan dari saya tadi dan silahkan jawab pertanyaannya.
Sobat Ujar, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, bisa disimpulkan bahwa yang pertama, sistem informasi berisi komponen-komponen yang saling terkait dan nantinya akan mengontrol, menganalisis, memvisualisasi, dan menyampaikan informasi. Yang kedua, sistem informasi yang baik dapat membantu mendukung operasi harian perusahaan. Dengan sistem informasi yang canggih, perusahaan dapat menghemat biaya operasional, mengurangi risiko kesalahan, serta meningkatkan kinerja harian. Yang ketiga adalah sistem informasi berfungsi untuk mengolah data menjadi informasi yang relevan bagi kebutuhan organisasi. Dengan komponen sistem informasi yang baik, proses pengolahan data menjadi informasi dapat berjalan dengan lebih efisien dan menghasilkan informasi yang lebih akurat. Sobat Ujar, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada materi ketiga kali ini. Semoga dapat membawa wawasan bagi kita semua, khususnya rekan-rekan mahasiswa. Saya Rizky Dinugroho SEMM, mohon undur diri. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam sehat, dan salam Ujar. Unpam mengajar, jaya, jaya, jaya.